Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan kami dari kelas Sistem Pengendalian Manajemen kelas B, kelompok 8, ingin mempresentasikan analisis kami mengenai video Lurah Berasa Menteri dengan narasumber Pak Wahyudi Anggoro Hadi. Nah, sebelumnya, yuk kita kenalan sama Pak Wahyudi. Nah, Pak Wahyudi ini adalah kepala desa atau lurah dari Desa Panggung Harjo semenjak tahun 2012 akhir sampai pada tahun 2018 dan kembali mencalonkan diri di tahun 2018 sampai sekarang ini. Nah, di bawah kepemimpinan beliau, Desa Panggung Harjo berhasil meraih juara pertama Lomba Desa Terbaik tingkat DIY dan juara pertama UP2 KPKK tingkat DIY. Kemudian, Pak Wahyudi ini adalah lulusan dari Universitas Gadjah Mada jurusan farmasi dan orangnya sangat anti dengan yang namanya money politik. Nah, tertarik kan? Yuk kita simak bagaimana Pak Wahyudi memimpin Desa Panggung Harjo. Poin pertama, yaitu tujuan organisasi. Tujuan organisasi yang disampaikan oleh Bapak Wahyudi Anggoro Hadi pada periode pertamanya yaitu untuk mencukupkan prasarana untuk menghadirkan layanan tata kelola pemerintah desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Sedangkan untuk periode keduanya yaitu untuk mewujudkan yang diciptakannya seperti demokratis, mandiri, dan sejahtera. Menurut Bapak Wahyu Anggoro Hadi, kesejahteraan harus bisa diukur sehingga di tahun 2024 nanti dapat mewujudkan 100% warga desa Panggung Harjo yang sejahtera. Ukuran kesejahteraan menurut Bapak Wahyudi Anggoro Hadi yaitu setiap keluarga harus punya tabungan jaminan hari tua, jaminan kesehatan, dan indeks kebahagiaannya meningkat. Untuk poin kedua, strategi apa yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Strategi yang digunakan itu menerapkan reformasi birokrasi. Ia mengatakan jika kita ini dipandu oleh satu visi, yaitu untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat Desa Panggung Harjo yang demokratis, mandiri, sejahtera, dan berkesadaran lingkungan, dalam waktu satu periode, Bapak Wahyudi Anggoro Hadi mempunyai fokus terhadap memperbaiki tata kelola pemerintahan desa. Untuk membangun kapasitas politik itu, Bapak Wahyudi mensyaratkan 5 kapasitas dasar, yaitu kapasitas regulasi, kapasitas distributif, kapasitas ekstraktif, kapasitas responsif, dan kapasitas lainnya. Dari kelima kapasitas tersebut harus dibingkai dengan sikap keteladanan. Sekian dari saya. Di sini saya akan membahas tentang kultur yang dibangun serta sistem pengendalian manajemen yang diterapkan. Pertama, saya akan membahas dulu tentang kultur yang dibangun. Dalam wawancara tersebut, Bapak Wahyudi Anggoro Hadi menyatakan bahwa sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, desa itu tidak pernah lagi diurusi oleh negara, yang kemudian menyebabkan entitas politik yang ada di desa tersebut semakin memburuk. Ia juga mengatakan bahwa sebelum tahun 2014, perangkat desa tersebut jarang sekali mendapatkan pelatihan. Hal ini menyebabkan kultur yang ada di desa tersebut semakin memburuk. Kultur yang ada di desa tersebut sebelumnya itu tidak mengenal jenjang karir. Jadi, melihat hal itu, Bapak Wahyudi Anggoro Hadi melakukan reformasi birokrasi terhadap perangkat desa. Reformasi birokrasi yang dimaksud ini adalah mengubah pola relasi antara masyarakat desa dengan perangkat atau pemerintah yang ada di desa tersebut. Yang awalnya itu relasinya cuma administratif menjadi dimensi yang lebih luas. Seperti misalnya kalau ada anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah itu juga menjadi urusan desa. Kemudian juga orang hamil atau ibu hamil juga mendapatkan pelayanan dari desa. Semuanya diatur dan menjadi bagian dari kewajiban desa tersebut. Contoh pola relasi dimensi yang lebih luas yang dibangun Bapak Wahyudi Anggoro Hadi adalah misalnya ada seorang anak yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena kendala biaya. Jika ia melapor ke kepala desa atau ke perangkat desa, maka bisa mendapatkan bantuan agar ia dapat melanjutkan sekolahnya lagi. Kemudian jika misalnya ada ibu hamil yang melapor kepala desa kalau dia tuh hamil,
dia juga akan mendapatkan beberapa pelayanan, misalnya seperti kontrol kehamilan, serta dipermudah nanti ketika proses persalinan. Sistem pengendalian manajemen yang diterapkan. Jadi Bapak Wahyudi Anggoro Hadi ini membawa budaya, misalnya seperti ia datang ke kantor itu jam 8 pagi dan pulang jam 4 sore. Dia juga mengatakan kalau dia sering membuka kantor kepala desa itu sendiri, kemudian menutupnya sendiri. Dia juga sering mengatakan kalau misalnya dia itu bersih-bersih kamar mandi, namun perangkat-perangkat desa tersebut hanya melihati dan kayak menganggap Bapak itu aneh gitu. Namun pada awal tahun 2015 ada sekitar 2-3 orang yang mengalami perubahan yang mengikuti sikap Bapak Wahyudi. Namun ada 30 orang lainnya yang tidak mengikuti sikapnya, ya hanya diam, dan tetap budaya-budaya lama itu masih melekat dalam diri 30 orang tersebut. Misalnya seperti malas-malasan, geraknya lambat, terus juga ada korup di situ. Melihat hal itu, Bapak Wahyudi tidak tinggal diam. Dia menerapkan sistem kalau misalnya kerjaannya bagus, itu akan menerima gaji yang bagus juga. Kalau misalnya pekerjaannya buruk, dia juga akan menerima gaji yang buruk. Jadi mau tidak mau mereka itu, perangkat desa yang ada di situ tuh dipaksa untuk berubah. Itu merupakan sistem pengendalian manajemen yang dibawa oleh Bapak Wahyudi. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai struktur organisasi yang digunakan oleh Pak Wahyudi untuk memimpin desa Panggung Harjo. Nah, menurut kelompok kami, struktur yang digunakan adalah struktur fungsional, di mana terdapat 3 fungsi yang dilakukan oleh Pak Wahyudi, yaitu pertama adalah fungsi administrasi, kemudian ada fungsi bisnis dan fungsi sosial. Fungsi administrasi ya seperti yang kita ketahui untuk pengurusan KTP, KK dan sebagainya. Kemudian untuk struktur fungsi bisnis, Pak Wahyudi di sini dalam kepemimpinannya menciptakan 5 unit bisnis, yaitu ada jasa pengolahan sampah, Kampung Mataraman, PT Pelataran, PT Sinergi Panggung Lestari, dan pasardesa.id. Kemudian untuk fungsi selanjutnya ada fungsi sosial, di mana atau bisa dibilang adalah jaring pengaman sosial. Pada fungsi ini Pak Wahyudi bekerjasama dengan beberapa institusi untuk menjamin kesehatan, pendidikan bagi warganya. Pada bidang kesehatan bekerja sama dengan beberapa rumah sakit agar masyarakat tidak perlu membayar biaya pengobatan. Kemudian pada bidang pendidikan, Pak Wahyudi mempunyai program Satu Rumah Satu Sarjana, asuransi pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Kemudian ada juga pendirian sekolah SD dan SMP, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan SDM oleh Pak Wahyudi. Pak Wahyudi dalam mengelola SDM perangkat desanya, dia menggunakan sistem yang tegas namun kekeluargaan. Dia tidak suka dengan money politik, sehingga dia membuktikannya dengan maju tanpa menggunakan modal yang banyak dibanding pesaingnya. Namun pada akhirnya dia tetap terpilih. Pada masyarakat, Pak Wahyudi sangat melandaskan kekeluargaan. Dia menganggap masyarakat Panggung Harjo adalah keluarganya. Dia peduli terhadap perkembangan generasi-generasi selanjutnya, sehingga dia menciptakan program bagi ibu hamil. Dia juga menciptakan program-program pendidikan yang tujuannya adalah mencerdaskan atau menciptakan masyarakat Panggung Harjo yang berpengetahuan dan bukan cuma berpendidikan. Nah, beliau juga menciptakan citra pemimpin yang luar biasa karena kemampuan pengelolaannya dan gagasannya dengan reformasi birokrasi mempermudah layanan. Kemudian dalam videonya dia juga menyebut kalau kalian hamil, datang aja ke saya bilang aku matang. Nah, begitu. Itu juga menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang sederhana dan dekat. Sekarang poin ke-7, yaitu nilai yang dianut oleh pimpinan. Saya tangkap ini dari poin ini maksudnya nilai-nilai yang dianut oleh Bapak Wahyudi Anggoro sendiri sebagai pemimpin desa, di mana dia sebagai pemimpin desa Panggung Harjo, dia itu lantang dan tegas, pintar dan tidak gampang dimanipulasi karena dia
berpengetahuannya luas. Jadi lantang dan tegas, pintar maksudnya pintar dalam memanage resources yang dia punya, memanage desanya, sampai dia itu bisa pendapatan desanya itu dia naikkan dari berapa tadi 300 juta atau 400 juta sampai 800 juta setahun. Itu sangat luar biasa, 200% pendapatan desanya dia itu. Kenapa? Karena dia juga selain pintar manage resource, dia pintar bernegosiasi. Jadi pemimpin juga harus pintar memanage dan pintar bernegosiasi juga. Jadi dia bisa negosiasi dengan pihak ketiga agar juga menentukan dalam pembangunan desanya, dari segi infrastruktur hingga segi ekonomi. Lalu juga yang keempat ini yang saya lihat ini bapaknya ini berani mengambil resiko di mana dia sebagai lurah juga berani, walaupun dia udah dapat lah masalah-masalah yang besar, tapi dia berani mengambil resiko untuk manage juga ya hal-hal yang kecil yang susah menurut saya susah, walaupun kecil susah diubahnya, yaitu permasalahan lingkungan seperti sampah ataupun juga permasalahan sosial lainnya yang ada juga bukan hanya di desa Pamungharjo aja, tapi di wilayah-wilayah lain di Indonesia yang intinya sama juga. Nah, yang kalau masalah sampah dia berani berani untuk mengubah mindset warga-warga Pamungharjo untuk lebih peduli dengan lingkungan, dengan bukan hanya dengan ajakan tapi juga dengan peraturan. Nah, sekarang ke poin 8. Apa yang menginspirasi kami sebagai apa yang menginspirasi kami lah itu, apalagi yang sebagai anak muda, yang paling inspirasi adalah sosok Bapak Wahyudi Anggoro ini. Dia walaupun dia juga walaupun dia juga agak senang juga sama tugasnya sebagai lurah. Dia juga bilang sebagai kesalahan yang dia gak mau ulangin lagi sebagai lurah. Dia itu gak mau lagi sebagai lurah karena dianggap itu kesalahan besar. Dia itu tetap aja menjalankan tugasnya. Jadi sebagai kita anak muda juga, walaupun kita nggak senang sama yang dengan tugasnya yang kita lakukan, mau dari segi tugasnya itu sendiri atau dengan orang-orang yang kita bekerja sama dengan, kita itu harus tetap bisa menjalankan tugas kita itu dengan baik. Dan satu lagi yang menginspirasi kami itu sebagai anak muda itu, dia bapak ini bisa micromanage yang untuk kami sebagai anak muda itu sulit juga, apalagi masalah waktu itu, masalah waktu dan masalah kita mengambil langkah itu susah. Itu yang paling inspirasi, bapak ini bisa dan berani mengambil langkah, walaupun dia ini kalau misalnya dari sisi luar dia itu nggak besar, karena dia cuma hanya sebagai kepala desa atau sebagai lurah. Baik, akhir kata, Pak Wahyudi merupakan seorang pemimpin yang baik. Beliau memimpin dengan keberanian dan kesungguhan. Beliau memiliki kejujuran. Dia tidak suka dengan yang namanya money politik. Kemudian dia juga pemimpin yang berpengetahuan luas. Dia menciptakan berbagai BUMDes, badan usaha milik desa. Kemudian dia juga menciptakan sistem pengendalian yang baik untuk menjaga produktivitas perangkat desa. Kemudian beliau juga hadir di tengah-tengah masyarakat. Beliau menunjukkan kepeduliannya dengan berbagai program-program sosialnya. Beliau mendekatkan kembali kelurahan dengan masyarakat. Sebagai mahasiswa, kita harus belajar bertanggung jawab pada setiap hal yang kita katakan. Jangan sampai mulut kita berkata A dan
kata B. Kemudian dari perkataan Pak Wahyudi juga pada akhir, desa mampu menopang kelestarian negara, yang juga mengartikan bahwa untuk menopang sesuatu yang besar, hal-hal kecil, kebiasaan-kebiasaan kecil dalam hidup kita juga harus diperbaiki, sehingga pada nantinya itu akan menimbulkan perubahan yang besar juga. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih sudah menonton video kami dan kami mohon pamit undur diri.